Bismillahirrahmanirrahim. Dr. MS Kaban, SE, MSI. Beliau adalah pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai, Sekjen Partai, dan pernah menjabat Menteri Kehutanan selama 5 tahun, selama 1 periode. Tentu banyak asam garam, tentu banyak jam terbang yang diraih beliau dalam hal sosial maupun politik. Untuk itu, wartawan YouTube Tabloid Duta Bangsa TV mencoba mendatangi ke kediaman beliau di Bogor untuk berdiskusi masalah Iran, Amerika, dan Israel. Tentu beliau sangat menguasai eskalasi ini. Bang Kaban, Amerika Israel melakukan penyerangan duluan terhadap Iran, sehingga Iran membalasnya. Sampai hari ini, hari ke-18 peperangan ketiga negara tersebut terus berlangsung. Bagaimana tanggapan Bang Kaban? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai anak bangsa Indonesia itu harus betul-betul prihatin terhadap peristiwa penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap kedaulatan negara Republik Islam Iran. Sebagai bangsa yang beradab, seharusnya Amerika Serikat dan Israel tidak melakukan hal itu. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap negara Republik Islam Iran ini adalah sebuah show, pertunjukan yang dikategorikan sebagai negara besar dengan Israel sebagai sekutunya. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini Donald Trump dan Netanyahu, ini benar-benar sudah melanggar hukum internasional. Ya. Jadi seharusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan United Nations itu harus memberikan sanksi yang berat kepada Amerika Serikat dan Iran dan Israel karena mereka melakukan penyerangan terbuka terhadap sebuah negara yang berdaulat dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap pemimpin besar, pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi di Republik Islam Iran, dan juga Amerika Serikat dan Israel itu membunuh anak-anak kecil yang bersekolah, yang sedang bersekolah, yang wajib dilindungi. Jadi apa yang terjadi ini betul-betul sangat memprihatinkan, dan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, maka ini perlu secara aktif, sebagai anggota negara non-blok, karena Republik Islam Iran juga adalah bagian dari negara non-blok itu, yang juga penduduknya mayoritas Muslim, ini harus mendapatkan pembelaan sesuai dengan amanat konstitusi kita, turut serta di dalam melakukan perdamaian dunia. Jadi tidak pantas kalau
kita sebagai sebuah negara besar membiarkan ini terjadi. Dan tidak ada kata lain terkecuali kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada pemerintah Donald Trump, Presiden Trump dan Netanyahu, ini harus betul-betul mendapat hukuman ya, internasional, dan mereka harus mengakui ini adalah sebuah kecerobohan, ini adalah sebuah perbuatan yang sangat keliru, ya melakukan ya kita katakan pembunuhan resmi tanpa alasan. Ya, kalaulah Amerika Serikat mengatakan Iran tidak boleh memperkaya uranium nuklirnya, pertanyaannya, mana ada aturan internasional yang melarang negara-negara untuk membuat program nuklir? Karena program nuklir adalah program kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iran, ya, Indonesia pun sudah ada, ya, sudah ada pusat kajian-kajian tentang nuklir. Nah, kemudian Pakistan, mereka sudah membuat senjata nuklir. Korea Utara, mereka sudah membuat senjata nuklir. Kenapa mereka boleh? India juga sudah membuat senjata nuklir. Kenapa Amerika tidak pernah membuat larangan kepada pemerintah India untuk tidak membuat teknologi persenjataan nuklir? Kenapa terjadi diskriminasi terhadap Republik Islam Iran? Jadi semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh dua negara ini, untuk menyelesaikannya, maka ya, Amerika Serikat dan Israel harus berani mengakui secara terbuka mereka telah berbuat salah, melakukan penyerangan sebuah negara yang berdaulat dan membunuh pemimpinnya. Mereka harus menyatakan itu adalah perbuatan salah dan itu harus mendapatkan hukuman. Dan Amerika Serikat dan Israel, ya, sesuai dengan ketentuan internasional, ya, mereka harus membayar semua kerugian-kerugian perang. Ya, ini yang kita harapkan, Amerika Serikat dan Israel harus, ya, mendapatkan sanksi-sanksi yang sebenarnya sanksi-sanksi itu pernah diberlakukan kepada banyak negara-negara yang dianggap melakukan kejahatan perang. Dengan terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini, sepertinya tidak membuat surut, tidak membuat semangat pemerintah Iran dan rakyat Iran patah arang. Mereka makin menggila, menghajar Israel dan Amerika. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran itu adalah mempertahankan diri. Ya, mereka mempertahankan diri dari serangan-serangan. Yang namanya ini karena sudah melakukan penyerangan, mereka membalas semua serangan-serangan itu. Ya, itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang normal karena dia diserang, maka dia membela diri, dan membela diri itu dia melakukan penyerangan balik kepada negara yang melakukan pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin Iran. Nah, jadi apa yang terjadi pada masyarakat Iran itu juga tidak jauh beda dengan semangat yang dikobarkan oleh para ulama-ulama Indonesia pada waktu peristiwa 10 November di Surabaya. Jadi para ulama-ulama karena memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, itu mengeluarkan fatwa untuk melawan semua kejahatan-kejahatan sekutu, untuk melakukan penjajahan kembali. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran hari ini, mereka melakukan penyerangan-penyerangan itulah membalas kejahatan yang dilakukan. Ya, saya pikir seluruh masyarakat dunia tahu bahwa apa yang dilakukan Amerika itu adalah sebuah kesalahan yang fatal, dan seharusnya seluruh negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim yang ada di sekitar kawasan Teluk, mereka harus bahu-membahu, ya, membela negara Republik Islam Iran itu. Amerika harus bertobat, ya, Amerika dan Israel harus bertobat. Artinya apa? Berhentilah melakukan intervensi-intervensi
berhentilah untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Mari bangun dunia ini dengan sebuah peradaban dunia yang lebih humanis. Apa yang terjadi hari ini di Gaza dengan hancurnya infrastruktur di sana terjadi juga di kota-kota besar di Israel seperti Tel Aviv, Haifa dan kota-kota lain, sama dengan Gaza. Artinya porak-poranda, luluh lantak, hancur-hancuran yang dialami oleh warga Yahudi saat ini. Ya, ini kan perang. Kan Amerika dengan menyerang Iran itu akan artinya mendeklarasikan perang. Ya. Jadi karena runtuh, karena ini skopnya, ya, yang meliputi negara-negara kawasan Teluk, dan itu sangat erat kaitannya dengan masalah kemerdekaan rakyat Palestina dan juga membebaskan rakyat Gaza dari berbagai macam kejahatan-kejahatan isolasi yang dilakukan selama ini. Nah, saya pikir Iran sebagai sebuah negara, ya, itu adalah sangat terhormat melakukan pembalasan terhadap USA maupun Israel, karena serangan itu betul-betul di luar, ya, di luar nilai-nilai kemanusiaan, di luar nilai-nilai peradaban manusia. Ini adalah, kalau saya mengatakan, ini Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menjatuhkan sanksi kejahatan perang terhadap Donald Trump, ya, dan Netanyahu. Ini harus tercapai. Ya. Jadi tidak perlu kita melakukan sikap yang tidak berpihak kepada Iran, ya. Karena Iran negara yang diserang. Ya. Indonesia saja ketika pernah mengalami embargo beberapa suku cadang TNI, ya, itu saja sudah sangat menyulitkan dan memberatkan. Apalagi Iran hampir 40 tahun, ya, setelah mereka menyatakan sebuah negara republik hasil pilihan rakyat, hasil satu pilihan rakyat, ya, mereka menentukan bentuk negaranya, 40 tahun diboikot dan dipersulit, ya, wajar kalau rakyat Iran hari ini menuntut supaya pemerintah Amerika Serikat dan Israel harus mengakui kekalahan perangnya. Itu saya pikir normal, wajar-wajar aja itu. Bang Gaban, Israel sepertinya menutupin, merahasiakan terbunuhnya dengan matinya Benyamin Netanyahu. Tanggapan Abang? Ya, kita semua menunggu informasi resmi dari pemerintah Israel, ya, karena itu urusan dalam negeri mereka. Jadi kita tunggu saja, ya, kita tunggu saja berita resmi pemerintah Israel bagaimana posisi Netanyahu, ya, karena ini kan dalam suasana perang, ya, kemudian perang itu begitu masif, ya, semua persenjataan dengan teknologi mutakhirnya dikeluarkan, ya, maka kalau saya prinsipnya masalah posisi Netanyahu, kita tunggu berita resmi dari pemerintah Israel. Ya. Jadi pandai-pandainya mereka menutupi, ya, ibarat kata pepatah kita, ya, pepatah Indonesia, pandai-pandai menyimpan bangkai, pada akhirnya akan tercium juga baunya. Jadi pandai-pandai menyimpan durian, ya, aroma durian pasti akan ketahuan. Bang Gaban, Trump sepertinya memprediksi perang dengan Iran ini hanya berlangsung 2-3 hari. Tetapi kenyataannya hari ini sudah hari ke-18. Meleset sepertinya dugaan ataupun prediksi dari Trump. Iran melawan. Ya, negara yang melakukan penyerangan itu pasti sudah mendapatkan data, ya, data lawan-lawannya. Jadi kalau dalam dunia militer, paling tidak sebelum melakukan peperangan, itu senjata lawan itu sudah dihitung, ya,
Jadi kekuatan senjata lawan itu sudah dihitung. Jadi kalau mau diserang, maka berapa jam, berapa hari ini diselesaikan. Nah ternyata ya cara berhitung orang Amerika, ya, cara berhitung Donald Trump itu cara berhitung klasik yang sudah ketinggalan zaman, karena mereka tidak memahami bahwa bangsa Iran adalah secara turun-temurun adalah bangsa yang cerdas, yang mereka sudah kenyang dengan pengalaman para ahli-ahli hukum mereka dalam merumuskan temuan-temuan teknologi. Nah, jadi Amerika harus mengakui kekalahannya karena dia mengatakan hanya dalam tempo 4 hari Iran sudah lumpuh, ya, dan dengan membunuh pemimpin Iran, ternyata Iran terkonsolidasi dengan baik, maka sudah pantas saya mengatakan pemerintah USA, Donald Trump khususnya, dan Netanyahu harus bertobat, hentikan peperangan, dan angkat bendera putih, sesuai mengatakan, kami kalah, kami salah. Republik Islam Iran, bangsa Persia, bagaimana pandangan abang dengan negara ini, Bang? Ya, saya pikirkan gini, mereka sebagai sebuah negara kan itu diakui dunia sebagai sebuah negara. Mereka punya rakyat, mereka punya wilayah, mereka punya pemerintahan, mereka punya undang-undang. Ya. Jadi artinya definisi negara Iran itu tidak bisa diganggu gugat. Ya. Nah, jadi mereka sebagai sebuah negara yang berdaulat harusnya dihormati, sama dengan negara Indonesia. Negara Indonesia negara yang berdaulat, ya, yang hasil perjuangan dari sebuah perjuangan panjang merebut kemerdekaan. Jadi kedaulatan pemerintah Iran dengan kedaulatan pemerintah Indonesia secara hukum itu sama. Ya. Maka, nah apalagi kita sebagai mayoritas Muslim mesti ada dong, ya, solidaritas ukhuwah Islamiyah di antara sesama Muslim. Jangan biarkan Iran teraniaya, jangan biarkan Iran itu dirugikan, jangan biarkan rakyat Palestina itu terus-menerus menghadapi tekanan-tekanan. Ya. Jadi ini kesempatan. Jadi saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa Indonesia ini, ya, Iran sedang diserang oleh negara lain dan serangan terhadap Indonesia juga bisa dilakukan oleh negara lain, maka kita harus memperkuat kebersamaan, solidaritas, kecintaan sesama bangsa, dan kecintaan sesama warga Muslim dunia. Dan kita minta pemerintah Amerika Serikat dan Israel, mereka harus menghentikan peperangan dan menyatakan salah. Paling tidak, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, Dewan Keamanan harus berani, ya, harus berani mengatakan Amerika dan Israel salah, supaya presiden ini tidak berulang lagi di masa depan. Kalau misalnya ini tidak dilakukan, mungkin, ya, posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa makin hari makin dipertanyakan, karena sebagai wadah institusi dunia, ya, yang harus aktif melakukan pengamanan dunia, ini harusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi yang terdepan. Jadi sangat disayangkan kalau PBB, ya, hanya menjadi penonton saja. Bagaimana pandangan abang terhadap ilmuwan Iran yang memberikan kontribusi kepada negaranya, Bang, dalam bidang nuklir ataupun rudal dan lain-lain di bidang pertahanan militer? Ya, jadi 40 tahun mereka diembargo. Ya. 40 tahun mereka diembargo. 40 tahun mereka bisa bertahan. 40 tahun mereka bisa membangun industri persenjataan. Berarti mereka cerdas, mereka cerdik. Nah, Indonesia juga punya bakat kecerdasan dan kecerdikan. Banyak sarjana-sarjana Indonesia yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang bisa berinovasi. Ya. Jadi persoalannya adalah apakah pemerintah kita mau mengembangkan hasil temuan-temuan riset-riset para ilmuwan-ilmiawan itu,
dalam rangka membangun ketahanan nasional Indonesia. Ya, ketahanan itu kan dimensinya sangat luas. Dan salah satu di antaranya ketahanan dari segi persiapan penciptaan senjata-senjata terbaru, senjata-senjata modern yang betul-betul efektif, yang betul-betul terjangkau oleh kemampuan keuangan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Harapan Bang Kaban terhadap eskalasi ini, Bang? Ya, tadi saya sudah mengatakan, ya, sebaiknya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memberikan keputusan bahwa Amerika Serikat dan Israel menghentikan penyerangan terhadap Iran. Dan Iran adalah negara yang berdaulat, yang mereka mendapatkan serangan, dan mereka ditimpa kerugian yang sangat luar biasa. Korbannya anak-anak. Mana ada anak-anak Amerika yang jadi korban dengan balasan serangan Iran? Ya. Tapi coba anak-anak kecil, ya. Ya, kalau tentara-tentara yang mati karena perang, wajar, namanya pun perang, membunuh atau terbunuh. Ya. Jadi kalau saya ditanya tentang pertanyaan itu, bahwa kita harus ikut serta melakukan perdamaian dunia, ya, memiliki solidaritas yang tinggi terhadap negara-negara anggota non-blok. Nah, jadi Iran harus dibela dan didukung. Negara-negara yang melakukan penyerakan, mereka harus mendapatkan sanksi-sanksi internasional. Kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.